Video ini adalah pembahasan susunan materi kurikulum Merdeka secara menyeluruh. Kita akan awali dengan sosok yang bernama Teguh Hari Wisuda karena ia dilahirkan saat ayahnya wisuda sarjana. Sosok ini yang dikenal dengan Franz tidak tamat SMP. Namun, perjalanan hidup dan pencapaiannya hingga saat ini mencerminkan tujuan kurikulum Merdeka, yaitu pembelajar dan profil manusia Pancasila. Di rumah ini, di mana kediaman dari Mas Franz, kami akan memulai membuat video ini terkait kurikulum Merdeka, di mana di samping saya ada gambar Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dan juga gambar Indonesia sebagai tumpah darah tanah air bagi masyarakat Indonesia. Jadi pendidikan ini begitu pentingnya dan bagaimana kurikulum Merdeka itu kita bahas. Materi yang telah disusun dan akan terus disempurnakan adalah hasil mencermati, merefleksikan, berdiskusi, dan belajar dari berbagai banyak pihak. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan para rekan belajar. Susunan materi terkait kurikulum Merdeka di RBB.ID dibagi menjadi 6 ruang kategori yang akan terus dievaluasi dan dilengkapi. Tautannya atau linknya ada di deskripsi video ini. Tinggal klik. Kita langsung saja yang pertama, yaitu refleksi. Ditempatkan pertama untuk memberikan pemahaman terkait esensi kurikulum Merdeka, membangun kewaspadaan, juga untuk menyikapi dengan bijak dan mencermati berbagai kritik yang ada. Kritik ini bervitamin, membangun, mengkoreksi, dan menguatkan bila disikapi dengan baik. Nah, ini tampaknya jarang dibahas pada pelatihan-pelatihan kurikulum Merdeka yang ada. Oke, langsung kita menuju ke subtema pertama, yaitu Merdeka dalam Pendidikan. Di sini disajikan video pertama itu editan dari video aslinya dari saluran YouTube Guru Gembul saat beliau mengunjungi ceritanya yang paling bertanggung jawab, Kepala Koki dari Ramuan Kurikulum Merdeka, yaitu Anindito Aditomo. Di video ini dijelaskan dengan gamblang arahan dari kementerian, bagaimana satuan pendidikan ini dapat contohnya secara fleksibel untuk merancang kurikulumnya untuk kemajuan siswa, kemudian membangun sistem pembelajaran di mana materi itu dipahami secara mendalam, dan banyak hal lain. Nah, namun banyak catatan yang perlu kita sampaikan ya. Jadi Rumah Belajar Bersama memberikan catatan tertentu di video ini. Makanya ini diedit dan diambil intisarinya. Silakan dicermati. Karena di lapangan tidak semudah yang memang diharapkan. Banyak faktor, banyak tantangan, banyak problem yang terjadi. Kemudian berikutnya artikel tentang kurikulum Merdeka saat diluncurkan, yaitu episode ke-15 dari Merdeka Belajar, di mana diluncurkan bersamaan dengan platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini dapat dicermati bagaimana niat dan arahan dari pemerintah. Ada juga sambutan dari Menteri Pendidikan, ada tautannya, silahkan diklik, ada videonya. Kemudian yang ketiga ada artikel tentang bagaimana menyikapi kemerdekaan. Indonesia telah lama merdeka, tapi banyak persoalan terkait korupsi, terkait intoleransi, dan lain sebagainya. Nah, dalam proses pendidikan, kemerdekaan itu diberikan tentu saja secara bijak. Bagaimana menyikapi bila sumber daya yang ada itu kurang kompeten, tidak kompeten, atau tidak selaras dengan arah dari kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, bagaimana menyikapi itu menjadi PR kita bersama. Kemudian ada artikel terkait apakah kurikulum Merdeka ini masih terus dilaksanakan nanti pada saat pemerintah berganti, menteri berganti, yang telah menghabiskan anggaran yang luar biasa, yang sumber daya yang begitu banyak. Nah, ini menjadi pertanyaan dan semua bisa terjadi. Mas Menteri juga telah memberikan tanggapan, ada tautannya, tinggal diklik, terkait dengan pendapatnya tentang kurikulum Merdeka ini di masa yang akan datang. Kemudian ada subtema kritik. Nah, di sini di awal ada berbagai tokoh yang memberikan pendapat kritiknya pada saat rapat Komisi 10 DPR. Kemudian ada artikel yang merangkum dari 2 pemerhati dan aktivis pendidikan yang sangat getol mengkritik kurikulum Merdeka. Silakan dicermati. Kemudian ada juga aktivis pendidikan yang mengatakan Mas Menteri ini adalah Menteri Pendidikan yang paling buruk sepanjang yang ia tahu di Republik Indonesia ini.
Segala kritik ini tentu saja tidak bisa ditelan mentah-mentah, tapi menjadi pembelajaran, membuka wawasan. Oke, berikutnya ada profil Pancasila. Awalnya ada artikel terkait profil pelajar Pancasila itu seperti apa sih? Apa saja sih bagian-bagiannya? Apa saja yang dituju? Kemudian ada artikel yang menurut kami ini penting sekali untuk disikapi, untuk direfleksikan. Karena membangun profil pelajar Pancasila itu, seperti tujuan kurikulum Merdeka, tidak serta-merta dari kurikulumnya, dari kontennya, dari gurunya. Tapi bagaimana semua hal, semua faktor menunjang, dari orang tua di rumah, bagaimana memberi teladan, bagaimana pola asuh, ini kan dasar, akar dari pendidikan anak, dari pertumbuhan karakter anak. Kemudian bagaimana lingkungannya, bagaimana negara itu dalam berbangsa, berpolitik. Dan juga di sekolah, bagaimana kepala sekolah, guru memberikan teladan dari tutur kata, dari karakter, dari sifat, dari kebiasaan. Bagaimana hal-hal yang sederhana itu diperhatikan terkait kebersihan, terkait sapa salam, terkait musyawarah dan sebagainya. Bagaimana aturan hukum itu ditegakkan. Mungkin terkait pembulian, perundungan yang lagi marak, atau juga contohnya ada nih yang sudah lama terjadi, bagaimana tampaknya sekolah membiarkan siswa-siswinya membawa kendaraan bermotor walaupun mereka tidak punya surat izin mengemudi, di mana mereka memarkirkan kendaraannya di lingkungan sekolah. Dan juga petugas kepolisian juga tampaknya tidak, menyikapi ini dengan serius. Nah, ini kan suatu bentuk yang mana tidak berprofil pelajar Pancasila. Untuk membangun profil pelajar Pancasila tentu saja semua pihak diharapkan bisa berpartisipasi, mendukung dalam peran dan posisinya masing-masing. Terus cermati ruang kedua, 3, 4, 5, dan 6 dari susunan materi kurikulum Merdeka. Kritik dan saran mohon disampaikan. Mari belajar bersama, kiranya bermanfaat dan terus semangat.